Bismillah, saya awali dari tahun 2000. Ketika guru saya di tahun 2000 dalam keadaan sakit, beliau memandatkan kepada saya dan kemudian juga mengangkat saksi kepada santri lainnya. Beliau memandatkan kepada saya untuk melanjutkan sanad tarekat Satariyah yang beliau emban, untuk diteruskan kepada saya dan meminta kepada saya untuk meneruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Gemeter ibu bapak. Waktu itu saya gemeter. Apakah saya mampu untuk melanjutkan tarekat Satariyah dari beliau? Namanya tarekat ibu bapak. Suatu tanggung jawab yang besar bagi saya. Tapi lagi-lagi guru saya memberi semangat, insya Allah kamu mampu. Alhamdulillah. Seperti ada dorongan dan kemudian saya menerima qabiltu dari guru saya, dan alhamdulillah berkat doa dari beliau kemudian saya pun bergerak. Beliau meninggal di tahun 2000 dan kemudian saya dengan langkah awal itu bersama dengan teman-teman ngumpul-ngumpulin. Jadi sama kayak badal wilayah yang sekarang itu kan ngumpul-ngumpulin jamaah juga nggih. Ya, dari 2 orang, 3 orang, 5 orang dan seterusnya. Saya kumpulin dan waktu itu ngumpulinya tidak di desa saya, tapi di luar desa. Dan itu masih di daerah Cirebon sendiri, di Kemlaka Gede. Nah makanya ibu bapak itu, Korwil Kemlaka itu kakak pertama itu. Kakak apa? Kakak pertama. Nah, disitulah sejarah penerusan baiat dan talqin dilanjutkan oleh saya kepada teman-teman saya di desa Kemlaka Gede. Kalau nggak salah itu 3 orang. Alhamdulillah berbaiat dan bertalqin, dan kemudian dari teman-teman beliau juga kemudian ngikut, dan alhamdulillah mulai berkembang di wilayah pinggiran kota Cirebon hingga sampai terus ke wilayahnya Kang Brusut tuh. Kalau majelis Cirebon kalau nggak kenal Kang Brusut terlalu nggih. Beliau sesepuh itu sampai ke daerahnya Kang Brusut di Pleret. Sampai beliau saking tenarnya Bu, itu dijulukin Ki Gedeng Kresem. Ki Gedeng Kresem dah. Nah, kemudian dari situlah mulai gerakan dikroya seutuhnya di sini
Dan di tahun 2002 nggih, bulan 2 tanggal 22, kumpulan majelis ini dinamakan Ar-Rabbani. Ar-Rabbani. Jadi ibu bapak harus tahu, sebelum namanya Majelis Tarekat Satariyah Nuswantara namanya Ar-Rabbani. Alhamdulillah mengadakan berbagai acara tiap minggunya dan tiap bulannya keliling. Nah, itu ada ziarah-ziarah. Tahu sendiri Bapak Ibu orang Cirebon, kalau jamaah nggak ada ziarahnya kurang rame. Wong Cirebon ki seneng ziarah ki. Ya. Kita ziarah-ziarah dan alhamdulillah juga mengadakan acara tiap tahun dengan haul-haulnya, dan juga alhamdulillah itu pernah dihadiri, itu waktu namanya Ar-Rabbani juga, oleh almarhum Buya Sakur Yasin. Beliau datang ke sini untuk mendoakan kita semua dan memberi saran-saran kepada kita para pelanjut tarekat Satariyah. Banyak saran-saran beliau, ajaran-ajaran beliau untuk kita semua. Mungkin jenengan sudah lupa ya? Masih ingat? Masih ingat ya? Insya Allah itu masih ada videonya. Nanti bisa kita naikkan lagi di YouTube. Insya Allah nanti bisa dilihat semua. Oke. Kemudian perkembangan berlanjut sampai ke wilayah Jawa Tengah. Ada Solo, Karanganyar, ada almarhum Kiai Marsam, dan kemudian sampai ke Jogja, Indramayu, dan seterusnya. Dan sebelum COVID kemarin, nama Ar-Rabbani dirubah menjadi Majelis Tarekat Satariyah Nuswantara. Kenapa dirubah? Karena alhamdulillah Majelis Ar-Rabbani ini perkembangannya pesat. Maka karena semua yang ikut itu adalah wilayah Indonesia atau Nuswantara, maka kemudian kami panitia pusat berembuk untuk menamakan apa majelisnya. Maka kemudian majelis ini mufakat dinamakan dengan nama Majelis Tarekat Satariyah Nuswantara. Pas COVID itu kita rehat dulu, sesudah rehat baru kita buka baiat dan talqin untuk umum di setiap malam minggunya. Dan dari tertanggal 1 Januari tahun 2022, alhamdulillah berdatangan dari mana-mana. Waktu itu juga kalau nggak salah itu datang dari Madura Kiai Sir Muhammad, ya, dari Sumeneb, nyambung kepada yang lain-lainnya. Alhamdulillah dari tiap minggu baiat dan talqin di sini itu ternyata kebanyakan adalah orang-orang yang bertarekat, orang-orang yang bertarekat, artinya sedang menjalankan
tarekat. Oke. Alhamdulillah. Dan itu kebanyakan juga dari tarekat Satariyah. Ini kebanyakan. Artinya apa? Oke. Artinya kita harus sadar bahwa jiwa-jiwa Satariyah itu telah berkumpul. Berkumpul di majelis kita. Dan itu semua adalah kita semua. Dan harapannya semoga Satariyah yang kita lanjutkan dari guru ke guru ini bisa dilanjutkan nanti kepada generasi selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian panitia mencatat. Dan alhamdulillah kami terorganisir Bapak Ibu. Semua yang masuk itu masuk ke grup. Kalau jenengan dari wilayah Jawa Barat, maka akan dimasukkan ke grup Jawa Barat. Kalau jenengan dari wilayah Jawa Timur juga akan masuk ke grup wilayah Jawa Timur. Bahkan sekarang sudah ada grup per kabupaten. Ini menandakan alhamdulillah tarekat Satariyah makin dicintai. Kemudian kami di tahun 2023 itu bergerak ke Jawa Timur, Madura untuk membuka badal-badal wilayah di berbagai kabupaten Jawa Timur. Waktu itu 10 hari. Bayangin, sayang jenengan gak ikut ya? Nggih. Insyaallah. Ternyata Jawa itu luas Bapak Ibu. Luas sekali Masya Allah. Oke. Dan lagi-lagi yang bikin tidak lupa itu kulinernya nggih. Kulinernya sama ya Bu ya, kemana-mana selalu kuliner. Nah, kemudian di tahun 2024 kemarin kami juga mengadakan safari dakwah Bai'at dan Talqin ke berbagai wilayah di Jawa Tengah, berlanjut ke Jawa Barat. Dan sebelum acara ini diadakan, kami panitia pusat sudah mendata penuh untuk saat ini. Untuk saat ini di tahun 2024 telah ada 43 badal wilayah kabupaten dan kota. Maka dengan sedikit ringkasan sejarah tarekat Satariyah majelis kita ini, Bapak Ibu makin mencintai majelisnya, dan makin termotivasi untuk terus menggerakkan majelis kita untuk terus bergerak di masyarakat.